Halo, perkenalkan nama saya Izati Mufida. Saya dari Universitas Trilogi jurusan Akuntansi dengan nomor mahasiswa 1910-2005. Di sini saya akan membuat video yang berupa dari tugas UAS mata kuliah PPKN dengan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat dengan materi hak asasi manusia. Dan ini adalah mind mapping yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut sebagai HAM. Pengertian HAM sendiri adalah potensi mendasar yang dimiliki oleh manusia yang bersifat kodrati dan hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Sedangkan HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Ada 5 karakteristik HAM. Yang pertama adalah kodrati, hakiki, universal, tidak bisa dicabut, dan tidak bisa dibagi. Nah, selanjutnya adalah fase perkembangan HAM, yang dimana terdapat 3 generasi. Generasi pertama adalah yang berurusan dengan hak sipil dan politik, yang dimana dia mengedepankan hak-hak individu dan dikembangkan di negara Amerika. Contohnya seperti hak hidup, hak atas persamaan di muka hukum, dan yang terakhir adalah hak untuk berserikat. Selanjutnya adalah generasi kedua. Generasi kedua itu yang berurusan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu yang mengedepankan hak-hak kolektif dan dikembangkan di negara Blok Timur. Contohnya yaitu seperti hak atas pekerjaan, hak atas untuk membentuk serikat pekerja, dan yang terakhir adalah hak atas sosial jaminan, yaitu pensiun. Selanjutnya adalah generasi ketiga, yang dimana yaitu hak atas pembangunan antara gabungan generasi pertama dan generasi kedua. Selanjutnya yaitu prinsip utama HAM. Yang pertama yaitu HAM adalah konsep etika. Yang kedua adalah HAM menyatu dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, HAM berlaku universal. Yang keempat adalah HAM tak terpisahkan oleh kewajiban hak asasi. Yang kelima adalah HAM menjadi program internasional. Dan yang keenam adalah HAM berkembang sangat dinamis. HAM di Indonesia. Yang pertama ialah HAM terdiri dari 10 hak asasi dan 4 kewajiban. Yang kedua adalah HAM sesuai dengan agama dan budaya. Yang ketiga, HAM dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah HAM menjadi program nasional. Dan yang terakhir adalah HAM diperkuat oleh konstitusi dan institusi. Nah, selanjutnya adalah 6 prinsip pokok HAM. Yang pertama tidak bisa dibagi, yang kedua saling bergantung dan berkaitan, yang ketiga ada universal dan tidak bisa dicabut, yang keempat adalah kesetaraan dan non-diskriminasi, yang kelima adalah partisipasi dan kontribusi, dan yang keenam adalah tanggung jawab negara dan penegak hukum. Subjek hak asasi terdapat 2, pemegang hak adalah manusia, dan kedua adalah pemangku kewajiban pelaksana HAM adalah negara. Nah, selanjutnya yaitu instrumen utama HAM nasional ada 3. Yang pertama adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Landasan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 2, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada alinea pertama, dan yang kedua adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34. Selanjutnya yaitu 10 hak asasi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua adalah hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan diri, yang keempat adalah hak untuk memperoleh keadilan, yang kelima yaitu hak atas kebebasan pribadi, yang keenam adalah hak atas rasa aman, yang ketujuh yaitu hak atas kesejahteraan, dan yang ke-8 adalah hak turut serta dalam pemerintah, yang ke-9 hak wanita, dan yang terakhir yaitu hak anak. Selanjutnya yaitu 4 kewajiban dasar. Yang pertama adalah wajib patuh pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang ketiga yaitu wajib menghormati HAM orang lain. Yang keempat yaitu wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.